Pak Jokowi itu sarjana kehutanan dari UGM. Nah, kalau sarjana kehutanan berarti beliau mengambil resiko sebetulnya berdiri berdebat tentang isu-isu kemaritiman di podium pada saat debat itu kan. Tetapi saya sangat menghargai karena beliau pasti menyadari bahwa sumber kebangkitan bangsa ini sebetulnya ada di kemaritiman. Sehingga beliau sebagai calon presiden mengangkat isu ini, dan saya kira energi kemenangan Jokowi JK itu datang dari isu ini juga. Jangan lupa, karena Indonesia itu negara kepulauan, maka masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah kepulauan itu sangat merasa bergairah dengan isu ini, dan saya yakini inilah salah satu energi kemenangan mereka di dalam pertarungan kemarin. Untuk poros maritim dunia ini tercapai, itu tentu pertama harus memahami apa sih cakupan daripada kemaritiman ini. Lah, kalau cakupannya sudah, maka diidentifikasi cakupan ini ada di mana-mana saja di lembaga kementerian sekarang ini. Lalu tentu ya kalau kita bicara industri, ya ini Kementerian Industri lah, Perindustrian lah yang harus mengangkat itu. Kalau kita bicara bahan baku misalnya, ya kita bicara kelautan perikanan dengan produksi perikanannya yang kemudian diangkat menjadi komoditas untuk diindustrikan, ya. Tapi jangan lupa Kementerian Perdagangan juga penting dalam tata niaga dan mengendalikan ekspor impor daripada komoditas-komoditas kita di bidang kemaritiman kelautan itu, ya. Kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan juga menjadi penting untuk bagaimana menjadi insentif untuk tumbuh dan berkembang industri di dalam negeri ini. Nah, jadi dengan melihat begini, maka ya tentu Pak Jokowi kalau sudah paham bahwa substansi kemaritiman itu ada di mana-mana, maka beliau akan fokus, kebijakan beliau akan fokus disasarkan ke kementerian-kementerian lembaga yang tupoksinya mengurusi hal-hal seperti itu. Lalu kemudian jangan lupa, bukan hanya pemerintah pusat, dibutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah. Dan saya sangat berharap bahwa supaya poros maritim ini jalan, maka kita harus menerapkan sistem reward and punishment. Gubernur, bupati yang tidak melaksanakan kewajiban ini polisi di bidang kemaritiman itu harus dikasih punishment. Ukuran punishmentnya turunkan anggarannya. Tetapi kalau dia menjalankan itu dengan baik, tingkatkan anggarannya. Tapi fokus harus di wilayah-wilayah kepulauan. Ya, wilayah-wilayah kepulauan. Kenapa? Karena di wilayah kepulauan itu adalah miniaturnya Indonesia. Nah, miniatur dari kondisi objektif wilayahnya. Wilayah kepulauan ini model-model NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, itu pasti daratnya secuil, lautnya sabrak-abrek. Karena lautnya sabrak-abrek, wilayah-wilayah itulah seharusnya menjadi sasaran pemberlakuan poros maritim dunia. Karena negara kita ini adalah negara kelautan atau negara kepulauan, ya. Kalau konsekuensi negara kepulauan itu sudah pasti dia juga negara kelautan, karena pasti secara fisik dia didominasi oleh laut. Maka masyarakat yang ada di wilayah kepulauan itu sendiri dan masyarakat negara kepulauan itu sendiri harus menjadi pemulia laut. Pemulia laut artinya apa? Itu harus menghargai laut, karena laut inilah menjadi sumber kejayaan bangsa kita dari sisi mana saja. Dari sisi pertahanan keamanan, dari sisi ekonomi, dari sisi budaya, dari sisi ideologi, macam-macam. Ipolexos Budhan Kamnas itu semua berlaku di laut gitu loh. Nah, oleh sebab itu kita harus menjadi pemulia laut. Nah, ukuran pemulia laut itu mulai dari misalnya kalau bangun rumah di pinggir pantai, ya kalau bisa muka rumah juga menghadap ke laut, jangan belakang rumah menghadap ke laut, terus kemudian sampah-sampah yang kita kerja di dapur itu kita langsung buang ke laut. Ini indikator yang paling sederhana bahwa kita ini bukan pemulia laut. Maka wajar kalau Pak dibilang revolusi mental, itu harus revolusi mental di bidang kemaritiman juga. Nah, maka anak-anak sekolah di SD juga harus diajarkan kesadaran tentang betapa pentingnya laut bagi bangsa kita. Bahkan pembuat kebijakan pun harus diarahkan untuk bagaimana membuat perubahan-perubahan dari sisi kebijakan
yang memuliakan wilayah kepulauan itu sendiri.